Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelas SI 3A, kelompok A2. Saya Imade Bagus Alventara dengan NIM 19 1509 10 37 serta rekan saya Nikomang Anggri Anggreni dengan akhiran NIM 002 serta rekan saya Iputu Rizky Andika dengan akhiran NIM 021. Baik, untuk selanjutnya kami membuat proyek 1 yaitu sistem informasi karyawan dan proyek 2 sistem informasi hotel. Untuk proyek 1 sistem informasi karyawan akan terlebih dahulu dijelaskan oleh Rizky Andika. Untuk Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan program sistem informasi karyawan. Pertama, di sini ada import Java Util ArrayList. Artinya di sini kami menggunakan ArrayList. Lalu selanjutnya kami menggunakan ArrayList dengan tipe data karyawan. Kami ambil dari kelas karyawan. Kami perbarui dengan nama .kry. Selain itu, kami membuat variabel menu, gaji, jumlah dengan tipe data integer, lalu variabel nick dan nama dengan tipe data string. Selanjutnya kami membuat sebuah scanner nantinya untuk memasukkan inputan dari user. Selanjutnya ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang kami buat. Nantinya akan pertama akan menampilkan judul dari aplikasi ini, yaitu sistem informasi karyawan. Lalu akan menampilkan beberapa menu. Yang pertama ada daftar karyawan, kedua ada tambah data karyawan, ketiga ada jumlah gaji karyawan, keempat update data karyawan, kelima hapus data karyawan, dan keenam exit. Lalu di sini ada perintah untuk memasukkan pilihan dari user. Selanjutnya di sini kami menggunakan switch untuk mengolah masukan yang dimasukkan oleh user. Pertama yaitu ada case 1. Jika user memasukkan angka 1, maka program yang akan dieksekusi yaitu daftar karyawan. Untuk menampilkan daftar karyawan, pertama akan dicek terlebih dahulu array. Apabila sama dengan 0, maka akan menampilkan data kosong. Selain itu, jika terdapat data, maka akan memanggil void list karyawan. Selanjutnya yaitu case 2, apabila seorang user memasukkan angka 2, maka akan dieksekusi program data karyawan baru. Selanjutnya user akan diminta untuk memasukkan nick maksud saya. Lalu selanjutnya user diminta memasukkan nama, selanjutnya gaji, lalu data inputan tadi akan dimasukkan ke variabel data.
Nah, setelah dimasukkan ke variabel data, data yang ada di variabel data akan dimasukkan ke array data karyawan atau KRY. Lalu setelah data berhasil dimasukkan, akan ada notif berhasil ditambah. Selanjutnya yaitu case 3. Apabila user memasukkan angka 3, maka akan diproses program total gaji karyawan. Sama seperti sebelumnya, program akan terlebih dahulu mengecek isi array, dan apabila tidak terdapat data, maka akan menampilkan data kosong. Selain itu, atau else, jika ditemukan data, maka program akan menghitung data gaji yang ada di dalam array. Selanjutnya, program akan menghasilkan atau menampilkan jumlah dari gaji yang ada dalam array. Lalu setelah menampilkan jumlah gaji, gaji tersebut akan diset ulang menjadi 0. Selanjutnya, yaitu case 4. Apabila user masukkan angka 4, maka program akan mengeksekusi update data karyawan. Sama seperti sebelumnya, pertama program akan mengecek apakah ada data di dalam array. Apabila tidak ada, maka akan ditampilkan data kosong. Selain itu, jika terdapat data, maka user diminta untuk memasukkan nick yang akan diperbarui. Lalu program akan mengecek apakah nick yang dimasukkan oleh user terdapat di dalam atau ada di dalam array. Jika ada, maka maaf, sebelumnya di sini ada integer flag di sini untuk menghitung apabila data yang dimasukkan oleh user ditemukan, maka akan ditambah 1. Nah, di sini flag ditambah sama dengan 1. Selanjutnya, user akan diminta untuk mengupdate gaji. Lalu di sini gaji dimasukkan dan diperbarui ke dalam array. Nah, selanjutnya apabila flag sama dengan 0 atau data yang dimasukkan user sebelumnya tidak ada di dalam array, maka akan muncul data tidak ditemukan. Selanjutnya ada kelas karyawan. Di dalam kelas karyawan ada beberapa variabel, yaitu nick dengan tipe data string, lalu ada nama dengan tipe data string, dan gaji dengan tipe data integer. Di sini kami membuatkan getter dan setter, yaitu untuk mengambil dan mengeset data dalam array. Selanjutnya di sini ada public karyawan yang merupakan konstruktor yang digunakan array untuk memasukkan data. Dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih Rizky. Untuk Rizky dipersilakan untuk melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Oke.
Siapa nih? Anggri atau saya? Rizky dipersilakan, Riz. Oh, oke. Pertama di sini ada, tunggu. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan program yang sudah kami buat. Pertama di sini merupakan tampilan menu. Lalu ada di sini kita disuruh memilih menu 1 yaitu ada daftar karyawan, 2 ada tambah data karyawan, 3 jumlah gaji karyawan, dan 4 update data karyawan, kelima hapus data karyawan, dan 6 untuk keluar atau exit. Di sini saya coba untuk memilih angka 1, maka akan ditampilkan data kosong karena program belum diisi oleh data apapun. Selanjutnya saya memilih angka 2. Nah, di sini saya diminta untuk memasukkan nick dari karyawan. Misalnya saya memasukkan 1234 dengan nama Andika dan gajinya 5.000 misalnya. Nah, di sini aplikasi atau program sudah berhasil menginput data. Selanjutnya kita coba cek dengan mengetikkan angka 1. Nah, di sini data sudah berhasil diinput. Selanjutnya saya coba untuk menambahkan satu data lagi yang nantinya akan dijumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5. Namanya Rizky misalnya. Gajinya 6.000. Selanjutnya saya coba memilih menu nomor 3. Maka akan ditampilkan total gaji karyawan. Selanjutnya yaitu menu nomor 4. Saya coba pilih. Menu nomor 4 ini untuk mengupdate data karyawan. Di sini kita diminta untuk memasukkan nick yang ingin diperbarui. Misalnya nick 1234. Nah, saya update gajinya menjadi 7.000. Nah, ini sudah berhasil diupdate. Sekarang kita coba cek di daftar karyawan. Nah, sekarang gaji dari NIM 1234 atas nama Andika sudah diperbarui menjadi 7.000. Selanjutnya yaitu menu hapus. Kita coba ketik nomor 5. Lalu kita diminta memasukkan nick yang ingin dihapus. Misalnya 1235. Nah, data sudah berhasil dihapus. Sekarang kita coba cek. Nah, data dengan nick 1235 sudah berhasil dihapus. Terakhir yaitu menu nomor 6 untuk keluar dari aplikasi. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rizky, silahkan stop sharing. Oke, wait.
Baik Rizky, apakah Sudah sudah terlihat. tertampil, sudah terlihat? Rizky, Belum, apakah belum. Coba ulang. Sudah? Belum. Kayaknya saya yang nge-lag nih. saya ulang untuk present. Oke, sip. Apakah sudah terlihat Oke, sudah. Eclipse-nya ya? Baik, terima kasih Rizky. Untuk Sip. selanjutnya akan dijelaskan oleh Angri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang kedua, yaitu proyek mengenai sistem informasi hotel, di mana dalam sistem informasi hotel ini kami menggunakan 3 kelas, yaitu kelas main hotel, kelas main room, dan juga kelas pengunjung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas main room. Pada kelas main room ini menggunakan package yang diberi nama sistem informasi hotel. Mohon maaf, di mana main room ini termasuk ke dalam package sistem informasi hotel. Kemudian di sini kami menggunakan akses modifier public dengan nama main room sehingga dapat memanggil program utama. Kemudian main room ini memiliki atribut yaitu ID room dengan tipe data string, kemudian atribut tipe dengan tipe data string, atribut harga dengan tipe data integer, dan juga ada atribut status dengan tipe data string, dan yang terakhir ada tipe data integer yaitu dengan atribut inap. Status access modifier digunakan untuk memanggil getter. Repeat modifier digunakan untuk memanggil getter dan juga setter. Getter ini merupakan getter dan ini setter, di mana digunakan untuk memanggil getter dan setter sehingga ketika menyimpan dan memanggil data ada main program yang akan lebih mudah untuk dipanggil. Ini merupakan getter dan juga setter dari main program hotel. Ini merupakan konstruktor, di mana konstruktor yang kami digunakan ini bernama public main room, yang digunakan untuk menyimpan data awal dari data yang telah diinputkan pada oleh user. Di mana data yang diinputkan yaitu ada ID room, tipe, harga, status, dan juga inap. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pada kelas main hotel. Kelas main hotel. Pada kelas main hotel ini merupakan bagian dari package sistem informasi hotel, di mana kami menggunakan import Java Until Vector dan import Java Until Scanner. Ini untuk memanggil scanner yang ada di yang ini, di mana scanner ini digunakan untuk sebagai alat bantu untuk membaca dari inputan yang telah diinputkan. Kemudian import Java Until Vector ini digunakan, merupakan array yang digunakan untuk menampung data pengunjung yang dimasukkan atau yang diinputkan. Kemudian
Di sini terdapat public class main hotel. Di sini pada public class main hotel terdapat atribut ID room dengan tipe data string, atribut tipe dengan tipe data string, atribut harga dengan tipe data integer, atribut status dengan tipe data string, dan yang terakhir yaitu atribut inap dengan tipe data integer yang ditampung pada kelas main room. Kemudian di sini terdapat atribut array pengunjung dan atribut array kamar, di mana atribut array ini digunakan untuk memanggil data yang telah diinputkan. Di sini terdapat public main hotel yang dimana terdapat menu-menu utama dari sistem. Di sini kami menggunakan perulangan do while dalam menu. Dalam public main hotel ini terdapat menu-menu yang akan diinputkan, di mana si program akan meminta user untuk menginputkan menu yang akan dipilih. Pertama, terdapat menu pemesanan kamar hotel. Yang kedua, terdapat pengisian biodata pengunjung. Yang ketiga, terdapat menu pembayaran kamar hotel. Yang keempat, terdapat menu pendapatan hotel. Yang kelima, terdapat menu tutup menu, yaitu exit. Kemudian di sini program juga akan menampil setelah melakukan penginputan menu-menu di atas, maka program akan memerintahkan user untuk memilih menu utama, di mana kemudian akan ditampilkan menu. Kemudian pada case 1 akan menampilkan yaitu public void pemesanan. Yang terdiri dari pilihan tipe kamar hotel, di mana terdapat 8 pilihan tipe kamar, yaitu pertama ada pilihan tipe eksklusif dengan harga 500, dengan ID terdapat 4 ID, yaitu kamar 1 sampai KMR 04. Kemudian yang kedua ada pilihan tipe standar dengan harga 300.000, yang juga memiliki ID yaitu dari KMR 05 sampai KMR 08. Kemudian pada case 2, pada case 2 ini untuk menampilkan data pesanan kamar. Kemudian pada menu pilihan ketiga yaitu untuk menghapus data pesanan kamar. Yang keempat, terdapat menu mengubah data pesanan kamar. Yang kelima, di mana terdapat menu kembali untuk ke menu utama yang akan diinputkan. Kemudian di sini switch, kami menggunakan switch untuk memilih menu dan yang memudahkan untuk melanjutkan ke program selanjutnya melalui perintah break. Di mana pada case 1 di sini program akan memerintahkan user untuk memasukkan rincian kamar pesanan yang akan dipilih.
di mana di sini ini merupakan Q1. Pertama, user akan diminta untuk memasukkan ID. Yang kedua, program akan meminta user untuk memasukkan harga, kemudian pilih tipenya. Kemudian setelah melakukan pemilihan tipe, program akan meminta user untuk mengubah status dari status kamar tersebut dari kosong menjadi disewa. Kemudian program juga akan meminta user untuk menginputkan berapa lama mereka menginap. Kemudian setelah melakukan pengisian menu-menu tersebut, data tersebut, program akan memberikan perintah untuk mengisi biodata, dan user diminta untuk memilih menu utama yang kedua, yaitu menu ini. Kemudian pada case kedua yaitu menampilkan data pesanan kamar. Sebelum itu pada pemesanan, di mana room ini difungsikan untuk menyimpan data di dalam array. Kemudian di sini digunakan untuk menambah room. Pada case kedua di sini yaitu untuk menampilkan data pesan kamar. Di mana di sini menggunakan perintah if else jika array room 0, maka akan menampilkan data kosong, di mana di sini jika user pertama kali menginputkan pilihan kedua, maka program akan menampilkan data kosong. Hal itu disebabkan karena user belum pernah menginputkan data sehingga data kosong. Kemudian jika user sudah menampilkan data yang telah diinput, maka jika user sudah menginputkan data kamar, maka program akan menampilkan data kamar yang telah diinputkan dengan mengeluarkan print kamar. Kemudian pada case ketiga yaitu menghapus data pesanan kamar. Pada case ketiga ini hampir sama dengan case kedua, di mana jika user baru pertama kali menginputkan data, namun belum ada data, maka program akan menampilkan bahwa data tersebut kosong. Kemudian jika user ingin menghapus data kamar, ini merupakan print kamar di 2 untuk menampilkan data kamar yang telah diinputkan. Kemudian jika user ingin menghapus data yang telah diinputkan, maka data tersebut akan disimpan di dalam indeks, di mana jika flag-nya sama dengan 0 atau false, maka jika 0, maka data yang disimpan berhasil dihapus.
Mohon maaf, jika flag-nya sama dengan nol, maka sistem akan kemudian jika flag tersebut, jika flag sama dengan 1, maka data tersebut akan terhapus dan terpindah ke indeks. Kemudian jika flag-nya sama dengan 0, maka data tidak terhapus, data tidak ditemukan, dan indeks bertambah. Kemudian pada case keempat, yaitu case untuk mengubah data pesanan kamar. Di sini menggunakan jika data dalam array kamar kosong, maka program akan menampilkan data kosong. Jika data dalam array berisi, di mana menggunakan perulangan do while untuk membandingkan ID kamar yang digunakan. Jika tidak sama akan berulang ke inputan ID, di mana print kamar ini untuk menampilkan data kamar. Di mana pertama, jika flag ini sama dengan 0, maka jawabannya false, yaitu data tidak ditemukan. Kemudian, jika data flag-nya sama dengan 1, maka pilihan data akan diubah. Kemudian jika flag sama dengan 1, maka ID room sama dengan true. Setelah pilihan data yang akan diubah ditampilkan, maka program akan menampilkan selanjutnya, yaitu ingin mengubah lama menginap. Jika true, maka akan melakukan pengubahan lama menginap. Jika false, maka lanjut ke perintah selanjutnya. Kemudian pada case 5 yaitu di mana program meminta user untuk kembali ke menu utama. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai private void print kamar, di mana di sini digunakan untuk menampilkan data kamar yang telah disimpan dalam array kamar. Maka data yang telah diinputkan tersebut dipanggil pada case 2 dan juga case 3 dan juga case 4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kelas pengunjung. Jadi, pada kelas pengunjung ini menggunakan akses modifier public dan termasuk ke dalam package sistem informasi hotel. Sehingga kelas pengunjung dan
kelas main room hanya akan digunakan pada package sistem informasi hotel. Kemudian pada kelas pengunjung terdapat beberapa atribut yang digunakan seperti atribut nama, KTP, telepon, telp, kemudian alamat dengan tipe data string dan dengan menggunakan akses modifier private. Penggunaan modifier private di sini digunakan agar yang dapat mengakses hanya pada kelas ini saja. Kemudian seperti pada kelas main room, kami menggunakan getter setter yang digunakan untuk mengambil dan menggunakan atribut yang ada pada kelas pengunjung. Jadi getter dari atribut yang ada seperti getter untuk nama, kemudian getter untuk KTP, kemudian getter telepon dan alamat, serta setternya sama, yaitu setter untuk nama, kemudian KTP, telepon, kemudian alamat. Nah, getter setter tersebut akan digunakan untuk memanggil data-data yang telah diinputkan oleh user dan tersimpan pada array pengunjung, kemudian akan dipanggil melalui program utama yaitu main hotel. Kemudian terdapat konstruktor untuk kelas pengunjung, yaitu di sini akan menampilkan nama, KTP, dan telepon dari serta alamat dari atribut pengunjung. Kemudian kembali saya akan menjelaskan mengenai program utama dari main hotel terkait pengunjung dan yang lainnya. Nah, seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa pada program ini menggunakan array, itu vektor, yang akan digunakan untuk menampung data pengunjung maupun data kamar yang dimasukkan oleh user. Kemudian untuk menggunakan vektor dan scanner diperlukan library untuk memanggil fitur tersebut, yaitu terdapat import Java util vektor dan import Java util scanner. Untuk Java util scanner digunakan untuk membaca inputan dari user. Kemudian terdapat beberapa atribut seperti menu dan kamar dengan tipe data in, serta atribut nama, KTP, alamat, telp dengan atribut dengan tipe data string. Selanjutnya terdapat variabel data dari array pengunjung yang digunakan untuk menyimpan dan memanggil data inputan. Kemudian terdapat variabel room untuk array main room yang sama digunakan untuk memanggil data inputan dari user. Kemudian terkait public main hotel. Jadi kami menggunakan do while untuk melakukan perulangan pada pemilihan menu utama. Jadi pada menu utama yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Angri, itu terkait pemesanan kamar hotel, kemudian pengisian biodata pengunjung, kemudian pembayaran kamar hotel dan pendapatan hotel. Namun kami mohon maaf terkait menu fitur 3 dan 4 yaitu pembayaran kamar hotel dan pendapatan hotel belum rampung untuk kami kerjakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fitur kedua, yaitu menu
pengisian biodata pengunjung. Jadi sebelumnya untuk memanggil hasil dari data yang telah diinputkan oleh user, kami membuat private void print data yang berisi data yang telah diinputkan oleh user, hingga akan terkumpul ke dalam array dan dipanggil menggunakan getter dari masing-masing atribut pengunjung. Kemudian pada public void pendataan, yaitu berisi mengenai pendataan pengunjung hotel. Jadi dalam public void ini terdapat beberapa menu untuk memasukkan data pengunjung, kemudian menampilkan data pengunjung, kemudian menghapus dan mengubah dari data pengunjung. Nah, hal yang sama kami lakukan untuk melakukan perulangan pada pemilihan menu ini agar mampu terus melakukan pemasukan data ataupun pengubahan data. Kemudian hal tersebut akan berakhir apabila user memilih menu kelima, yaitu kembali ke menu utama. Nah, pada program ini, user diminta untuk memasukkan menu dari kelima menu yang telah ada. Kemudian akan di-scan menggunakan perintah scan next in, karena menu merupakan tipe data in dan scan merupakan alat untuk variabel untuk membaca dari inputan tersebut. Kemudian kami juga meminta untuk membaca next line sehingga program dapat berlanjut ke line selanjutnya. Kemudian kami menggunakan pilihan switch case untuk mempermudah dalam keberlanjutan dari program dengan menggunakan perintah break. Nah, pada case pertama, yaitu memasukkan data pengunjung, terdapat beberapa inputan yang perlu dimasukkan oleh user, yaitu ada nama, kemudian nomor KTP, kemudian nomor telepon, dan alamat. Kemudian setelah pengunjung memasukkan nama, nomor KTP, dan data yang diminta, maka user diminta untuk kembali ke menu utama. Jika belum memesan kamar, maka dipersilakan untuk kembali ke menu utama dan memilih pemesanan kamar. Kemudian jika sudah, maka diharapkan untuk melakukan pembayaran. Dan apabila user masih ingin mengecek data dan mengubah atau yang lainnya, maka dipersilakan untuk memilih menu pendataan lainnya pada menu pengunjung. Selanjutnya case 2, yaitu menampilkan data pengunjung. Jadi pada tahap ini, apabila user menginputkan pilihan kedua terlebih dahulu sebelum mengisi data, maka program akan menampilkan data kosong karena user belum menginputkan data. Pada case kedua ini kami menggunakan pernyataan if else, yaitu di mana ketika fake pengunjung atau array dari pengunjung bernilai 0, maka data yang tertampil yaitu kosong. Kemudian jika tidak, maka akan dilanjutkan dengan menampilkan dari data-data yang telah diinputkan oleh user. Kemudian akan di-break untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, apabila user memilih case ketiga, yaitu case untuk menghapus data pengunjung. Jadi apabila user menginputkan case ketiga pertama kali sebelum menginputkan data, maka program akan menampilkan data kosong.
Karena seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa kami menggunakan pernyataan if apabila array dari pengunjung masih bernilai 0 atau belum memiliki data, maka program akan menampilkan data kosong. Kemudian jika tidak, maka dilanjutkan dengan menampilkan data dari pengunjung yang telah diinputkan. Nah, kami menggunakan atribut index untuk menampung data yang akan dihapus. Kemudian terdapat atribut flag yang bernilai 0 yang digunakan untuk memindai dari data yang akan dicari. Apabila saat pemindaian yaitu menggunakan for, di mana memindai data dari array pengunjung, apabila ditemukan bahwa KTP yang dimasukkan oleh pengunjung sama dengan KTP yang tersimpan di program sebelumnya, maka flag akan bernilai 1, kemudian array yang ada pada yang ada pada array pengunjung maka akan dipindah ke dalam indeks. Kemudian dilakukan perintah break untuk menuju ke tahap selanjutnya karena data telah ditemukan. Kemudian saat perulangan, apabila data tidak ditemukan, maka indeks akan terus naik. Sampai data yang ditemukan, data yang dicari ditemukan. Selanjutnya, apabila flag sama dengan 0, maka data pengunjung tidak ditemukan. Jadi, ketika data yang KTP yang diinputkan tidak sama dengan KTP yang tersimpan dalam program, maka program akan menampilkan data pengunjung tidak ditemukan. Kemudian akan di-break untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian pada case 4 atau menu keempat terdapat program untuk mengubah data dari pengunjung. Sama seperti sebelumnya, apabila user menginputkan pilihan keempat pertama kali sebelum mengisi data, maka program akan menampilkan data kosong. Karena pada array pengunjung masih belum terdapat data. Kemudian apabila sudah terdapat data yang diinputkan oleh user, maka kami meminta untuk perulangan terkait proses data apa saja yang akan diubah. Pertama-tama program akan menampilkan data yang sudah diinputkan oleh user. Kemudian program akan meminta untuk memasukkan KTP dari pengunjung. Kemudian terdapat atribut flag untuk memindai data yang dicari oleh user. Kemudian terdapat atribut jawab yang bertipe data boolean untuk menentukan jawaban apakah user akan mengubah data atau tidak. Pada perulangan for dari array, maka itu akan berguna untuk memindai data dari user, data yang diinputkan oleh user dicari oleh program. Apabila tidak ditemukan, maka akan terus mencari. Apabila ditemukan, maka akan berhenti pada proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu user diminta untuk mengubah data. Disebutkan oleh program bahwa apabila ia ingin mengubah nama, maka harus menjawab true. Jika tidak, maka harus menjawab false. Jika user menjawab true, maka program akan meminta untuk memasukkan nama yang baru. Kemudian dengan menginputkan nama, maka data dari nama akan diubah dengan menggunakan setter nama. Kemudian apabila tidak, jika jawaban dari user untuk mengubah nama tidak, maka akan berlanjut ke pengubahan nomor telepon. Jika pengubahan nomor telepon bersifat terjawab true, maka user akan memasukkan nomor telepon yang baru, dan nomor telepon yang baru akan diset
ke dalam atribut telepon yang ada. Apabila false, maka akan kembali ke program selanjutnya. Selanjutnya, apabila data telah diubah, maka sistem akan menampilkan data berhasil diubah. Kemudian melakukan break untuk menuju ke tahap selanjutnya dan menyelesaikan program sebelumnya. Kemudian apabila flag atau atribut pemindaian bersifat null atau false, maka program akan menampilkan data tidak ditemukan. Dan akan mengulang sampai data KTP sama dengan data yang telah disimpan sebelumnya. Selanjutnya case 5, yaitu terkait pilihan kembali ke menu utama. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai private void print data, yaitu digunakan untuk menyimpan data yang telah diisi dan memanggil data yang telah diisi oleh user. Jadi setelah data diisi oleh user, maka akan ditampilkan melalui perintah private void print data. Kemudian main program, yaitu main hotel, akan dieksekusi melalui public static void main yang ada pada kelas main hotel. Baik, demikian yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi. Baik, berikut adalah tampilan dari demonstrasi program sistem informasi hotel. Pertama, user diminta untuk memasukkan menu pilihan, yaitu pemesanan kamar hotel atau pengisian biodata pengunjung. Karena pembayaran kamar hotel dan pendapatan belum selesai, maka yang hanya dapat dilakukan itu pemesanan kamar hotel dan pengisian biodata pengunjung. Saya akan mendemonstrasikan pilihan pertama, itu pemesanan kamar hotel. Kemudian akan tertampil data kamar yang tersedia pada sistem informasi hotel ini. Kemudian user diminta untuk menginputkan data kamar yang dipilih dengan menekan atau memasukkan inputan 1. Kemudian diminta untuk memasukkan ID kamar, yaitu disesuaikan dengan yang ada pada tampilan program. Anggap user memilih kamar 1, maka akan diminta untuk menampilkan mengisi harga dari kamar tersebut, yaitu 500.000. Kemudian pilihan tipenya yaitu eksklusif. Kemudian diminta untuk mengubah status kamar menjadi disewa. Kemudian lama menginap itu 2 hari. Selanjutnya, user akan masih berada pada pilihan menu kamar hotel. Jadi di sini apabila user ingin menampilkan data yang telah diinputkan, maka bisa memilih menu kedua. Kemudian inputkan angka 2, maka akan ditampilkan pilihan dari user sebelumnya. Jika user ingin menginputkan data kembali, maka tekan pilih 1. Apabila ingin menghapus data, tekan 3. Sebagai selanjutnya, saya akan demonstrasikan untuk memasukkan kembali data kamar.
Kemudian data kamar yang dipilih user yaitu kamar 05 dengan harga 300.000. Kemudian tipe standar. Kemudian statusnya disewa. Kemudian lama menginap 3 hari. Nah, kemudian pilih menu kedua untuk menampilkan data dari user yang telah diinputkan. Maka data yang diinputkan benar. Selanjutnya, misal user ingin mengubah data, maka diharapkan untuk memasukkan angka 4. Kemudian pertama akan ditampilkan data yang telah ada sebelumnya. Kemudian diminta untuk memasukkan ID dari kamar. Anggap user tidak sengaja salah dalam menginputkan ID. Kemudian kita tekan enter, maka program akan menampilkan data tidak ditemukan karena tidak ada sesuai dengan data yang tersimpan sebelumnya. Selanjutnya, kembali diminta untuk menginputkan pilihan. Anggap user ingin menghapus pilihan kamar kelima. Jika ingin mengubah lama menginap, maka pilih true. Kemudian yang awalnya 3 malam akan diubah menjadi 2 malam. Kemudian tekan enter. Data berhasil diubah, mari kita tampilkan. Nah, data berhasil diubah. Kemudian jika user ingin mengubah data kembali, maka user harus menginputkan kembali ID kamarnya. Sebagai contoh, kamar 5. Nah, tadi sebelumnya jika user ingin mengubah data lama menginap. Jika false, maka akan tampil sebagai berikut. Kita tampilkan kembali, maka tidak ada perubahan karena user tidak meminta untuk pengubahan data. Selanjutnya, penghapusan data kamar. Kita pilih menu ketiga, yaitu menghapus data kamar. Maka pertama akan ditampilkan terlebih dahulu data kamar apa saja yang ada. Kemudian user diminta untuk memasukkan ID kamar. Anggap kamar 5 ingin dihapus. Kemudian kita tampilkan. Nah, maka data telah dihapus. Selanjutnya, kita kembali ke menu utama. Itu tekan 5. Maka selanjutnya akan diarahkan untuk pengisian data pengunjung. Kemudian kita tekan 2. Baik, karena sudah memilih menu utama kedua, maka akan ditampilkan pemilihan pendataan pengunjung. Nah, pertama saya memilih angka 2. Menu kedua, maka ditampilkan data kosong karena belum ada data yang diisi. Selanjutnya, saya akan memilih 1 untuk mengisi data. Pertama, nama dari pengunjung. Kemudian KTP, kami menggunakan data dummy, kemudian nomor telepon,
kemudian alamat, kemudian setelah itu akan ditampilkan pesan bahwa jika sudah selesai, maka silakan kembali ke menu utama. Jika belum memesan kamar, maka dipersilakan untuk melakukan pemesanan kamar. Jika sudah, silakan pilih menu ketiga untuk melakukan pembayaran. Nah, namun jika ingin mengecek data dan lain-lain, silakan pilih menu pendataan lainnya. Saya ingin memasukkan data kembali. Saya tekan 1, kemudian nama, kemudian nomor KTP, nomor telepon, kemudian alamat, nah, kemudian saya pilih untuk menampilkan data pengunjung. Kemudian tertampil bahwa data yang telah diinput yaitu dengan pengunjung dengan nama Made Bagus dan Komang Anggri. Selanjutnya, saya ingin menghapus, ingin mengubah data terlebih dahulu. Kemudian saya menekan 4. Kemudian diminta untuk memasukkan nomor KTP yang pengunjung yang ingin dia ubah. Anggap nomor KTP yang ingin saya ubah itu dengan nama Made Bagus. Pilih data yang ingin diubah yaitu nama itu Made Alvin. Mohon maaf karena tadi saya tekan enter terlebih dahulu, jika terjadi kesalahan maka akan saya ulangi terkait proses pemasukan data. Nah, kemudian kembali saya masukkan data. Nomor KTP, kemudian alamat, kemudian kembali saya memasukkan data. Kemudian alamat, nah selanjutnya saya akan mengubah data, masukkan KTP, ubah nama, nah data berhasil diubah. Kemudian kita tampilkan nah, data telah diubah. Kemudian saya ingin menghapus data. Pilih 3, kemudian pilih KTP yang akan dihapus. Kemudian data berhasil dihapus. Mari kita lihat. Nah, tersisa nama pengunjung dengan nama Komang Anggri. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan.
terkait penjelasan program sistem informasi hotel dan sistem informasi karyawan untuk proyek UAS kami. Kemudian kami mohon maaf apabila dalam penjelasan kami masih terdapat kesalahan dan kekurangan, dan dalam program kami yang masih memiliki banyak kekurangan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Om, santai-santai Om.